sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Karena gerakan mereka berbarengan, disertai rasa khawatir keduluan oleh orang lain, maka melihat pengemis 8 dewa sudah lebih dekat dengan Chung Bun, Dewi Utara lalu merubah gerakannya. Ia tidak hendak menangkap Chung Bun karena dia kalah dulu, melainkan melakukan gerakan mendorong dengan kedua tangannya ke arah pengemis 8 dewa. Pukulan jarak jauh yang dilakukan oleh wanita iblis ini dahsyat sekali, membuat pengemis 8 dewa terkejut ketika ada angin panas menyambar, maka dia cepat menunda niatnya menangkap Chung Bun dan bergerak menangkis. Keduanya merasakan dahsyatnya tenaga lawan dan terpental ke belakang. Sejenak mereka saling berpandangan dan pengemis 8 dewa yang lebih dulu dapat menguasai dirinya lalu tertawa. Hahaha, lama tidak jumpa, Dewi Utara menjadi makin gagah saja. Pengemis 8 dewa, selama ada aku di sini, jangan harap kau akan dapat merampas Chung Bun dari tanganku. Wanita itu berkata dan memandang tajam, siap menghadapi kakek yang dia tahu merupakan lawan yang tangguh itu. Aha. Dewi Utara, sekali ini kau mengalahlah kepadaku. Aku membutuhkannya untuk menyempurnakan ilmuku. Hai Hik, ilmu tapak darah, bukan? Kau sudah cukup tangguh, dan betapa mudahnya bagimu untuk mencari 100 orang anak lagi untuk kau hisap darah, otak dan sumsumnya. Jangan Chung Bun, kau mau menang sendiri. Apa kau kira aku tidak tahu mengapa kau menghendaki Chung Bun? Dia masih terlalu muda, Kylie, tentu tidak akan memuaskan hatimu. Apa sukarnya bagimu mencari orang-orang muda yang kuat dan menyenangkan? Cukup, kita mempunyai keinginan sama, dan jalan satu-satunya adalah untuk memperebutkannya dengan kepandaian. Hahaha, bagus sekali. Memang aku ingin mencoba kepandaian wanita pandai dari Rawa Mayat. Kim, Dewi Utara dari Rawa Mayat sudah tak dapat menahan kemarahannya melihat ada orang berani merintanginya. Maka sambil berteriak keras dia sudah menerjang maju dengan senjatanya yang istimewa, yaitu payung hitam yang tangkainya sebatang pedang runcing itu. Pengemis 8 dewa sudah menggerakkan tongkatnya menangkis. Gempuran dua tenaga raksasa membuat keduanya terpental lagi ke belakang. Pengemis 8 dewa cepat meloncat ke depan, tongkatnya berubah menjadi segulungan sinar hitam yang menyambar ganas. Dua kali senjata payung dan tongkat bertemu di udara dan keduanya terhuyung ke belakang. Diam-diam mereka berdua terkejut sekali dan maklum bahwa dalam hal tenaga sakti, kekuatan mereka berimbang. Sebelum mereka melanjutkan pertandingan, tiba-tiba mereka melangkah mundur dan memandang tajam karena berturut-turut di tempat itu telah muncul 5 orang kakek yang melihat cara munculnya dapat diduga tentu memiliki kepandaian tinggi. Mereka muncul seperti setan-setan, tidak dapat didengar atau dilihat lebih dahulu, tahu-tahu sudah berdiri di situ sambil memandang ke arah pengemis 8 dewa dan Dewi Utara dengan bermacam sikap. Dua orang datuk kaum sesat atau golongan hitam ini melihat dengan penuh perhatian, dan seketika mereka terkejut sekali. Biarpun di antara 5 orang itu ada yang belum pernah mereka jumpai, namun melihat ciri-ciri mereka, kedua orang datuk golongan hitam ini dapat mengenal mereka yang kesemuanya adalah orang-orang aneh di dunia persilatan yang masing-masing telah memiliki nama besar sebagai orang-orang sakti. Sementara itu, Chung Bun menjadi makin berduka ketika melihat dua orang kakek dan nenek tadi bertanding memperebutkan dirinya. Tak disangkanya bahwa di tempat yang penuh damai ini, di mana dia selama hampir 3 tahun tinggal penuh ketenteraman dan kedamaian, yang membuat dia hampir melupakan kekejaman-kekejaman manusia ketika terjadi pembunuhan ayah bundanya, kini dia menyaksikan kekejaman yang lebih hebat lagi. 11 orang dusun yang sama sekali tidak berdosa dibunuh begitu saja oleh dua orang itu. Maka dia lalu duduk di atas batu, bersila dan tak bergerak seperti arca. Hatinya dilanda duka, dan dia memandang dengan sikap tidak mengacuhkan. Bahkan ketika muncul 5 orang aneh itu, dia pun tidak membuat reaksi apa-apa kecuali memandang dengan penuh perhatian namun dengan sikap sama sekali tidak mengacuhkan.
Orang pertama adalah seorang kakek berusia 60 tahun, bertubuh tinggi besar dengan muka merah, kelihatan gagah sekali. Di punggungnya tampak 2 batang pedang menyilang, matanya lebar, alisnya tebal dan suaranya nyaring ketika dia tertawa. Hahaha, kiranya bukan hanya orang gagah saja yang tertarik kepada Chung Bun, juga iblis-iblis berdatangan sungguh pun tentu mempunyai niat lain. Dengan ucapan yang jelas ditujukan kepada Dewi Utara dan pengemis 8 dewa ini, dia memandang 2 orang itu dengan terang-terangan. Orang ini bukanlah orang sembarangan. Namanya sendiri adalah Ahau, akan tetapi dia lebih terkenal dengan sebutan Dewa Racun Bumi. Selain merupakan seorang ahli racun yang sukar dicari tandingannya, dia juga amat ganas, menghadapi lawan tanpa kenal ampun dan selain itu, juga dia amat jujur dan blak-blakan, bicara dan bertindak tanpa pura-pura lagi. Ilmu silatnya tinggi sekali, dan yang paling terkenal sehingga menggegerkan dunia persilatan adalah ilmu pukulannya yang disebut telapak kilat dan ilmu pedangnya 1000 racun kembar. Tidak ada orang yang tahu di mana tempat tinggalnya karena memang dia seorang perantau yang muncul di mana saja secara tak terduga-duga seperti kemunculannya sekarang ini di lembah kura-kura. Bekas juniorku yang tetap goblok, kata orang kedua. Masa masih tidak mengerti apa yang dikehendaki 2 iblis ini? Jembel busuk itu tentu ingin menghisap darah dan otak Chung Bun untuk menyempurnakan ilmu iblisnya tapak darah. Sedangkan iblis betina genit ini apalagi yang dicari kecuali sari kejantanan Chung Bun. Hayo kalian menyangkal, hendak kulihat apakah kalian begitu tak tahu malu untuk menyangkal. Orang yang kata-katanya amat menusuk ini adalah seorang kakek yang beberapa tahun lebih tua daripada Dewa Racun Bumi, bahkan menyebut Dewa Racun Bumi sebagai bekas juniornya karena memang demikian. Dia bertubuh tinggi kurus dan mukanya seperti tengkorak mengerikan. Di ketiaknya terselip sebatang tongkat panjang dan gerak-geriknya ketika bicara seperti seekor monyet yang tak mau diam, bahkan kadang-kadang menggaruk-garuk kepala atau pantatnya, matanya liar memandang ke kanan kiri. Inilah dia tokoh hebat yang berjuluk Dewa Racun Langit, bekas senior Dewa Racun Bumi yang memiliki kepandaian khas. Selain lihai dalam hal racun sesuai dengan nama dan julukannya, juga dia adalah seorang pemuja Sun Gokong, si raja monyet itu. Senjatanya sebatang tongkat yang dia beri nama tongkat emas seperti tongkat si raja monyet. Juga dia telah menciptakan ilmu silat tangan kosong yang meniru gerak-gerik seekor monyet yang diberinya nama ilmu silat Dewa Kera Sakti seperti juga Dewa Racun Bumi. Dia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, dan tidak ada yang tahu lagi nama aslinya, yaitu Abin. Setelah ada aku di sini, jangan harap segala macam iblis dapat berbuat sesuka hati sendiri, kata orang ketiga. Suaranya kasar dan keras, pandang matanya seperti ujung pedang menusuk. Orang ini bernama Aciang, julukannya Dewa Dunia. Usianya kurang lebih 50 tahun, dan dia adalah ketua dari perkumpulan tombak besi yang didirikannya di Sichuan. Di tangan kirinya tampak sebatang senjata tombak gagang panjang, dan selain terkenal sebagai seorang ahli bermain tombak, dia pun terkenal memiliki lengan sekuat baja. Pakaiannya ringkas seperti biasa dipakai oleh seorang ahli silat dan setiap gerak-geriknya menunjukkan bahwa dia telah mempunyai kepandaian silat yang sudah mendarah daging di tubuhnya. Orang keempat adalah seorang berpakaian sastrawan, sikapnya halus, usianya 50 tahun tapi masih tampak tampan. Tubuhnya sedang dan dia sudah menjura ke arah kedua orang datuk golongan hitam itu. Di pinggangnya terselip sebatang pena panjang, alat tulis. Kami berlima dengan tujuan yang sama datang ke tempat ini, tidak sangka bertemu dengan 2 orang tokoh terkenal seperti kalian, pengemis 8 dewa dan Dewi Utara, terimalah hormatku. Pengemis 8 dewa sudah segera dapat mengenal siapa orang ini, akan tetapi Dewi Utara tidak mengenalnya. Hati wanita ini yang tadinya panas mendengar kata-kata menentang dari 3 orang pertama, merasa seperti dielus-elus oleh sikap dan kata-kata orang berpakaian sastrawan yang tampan ini. Maka dia pun membalas penghormatannya dan dengan lirikan mata memikat dan senyum simpul manis sekali dia bertanya. Harap maafkan kami,
Tetapi siapakah saudara yang manis budi dan yang tentu memiliki ilmu kepandaian Bun dan Bu, sastra dan silat yang tinggi ini?